Saudara Presiden Jokowi melempar sindiran bahwa estafet kepemimpinan bukan meteran pom bensin. Sindiran ini seolah diarahkan kepada bakal capres Anies Baswedan yang dianggap sebagian kalangan sebagai antitesa Jokowi. Apa yang membuat Presiden sampai mengeluarkan sindiran itu dan apakah jika sampai terpilih Anies tak akan melanjutkan program pembangunan Jokowi? Sudah ada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Selamat sore Pak Hasto. Selamat sore, Bung Iksan, Ada Mas juru Jayadi, bicara Bung Iqbal. Ya, ada juru bicara PKS Muhammad Iqbal bersama kita. Selamat sore Mas Assalamualaikum. Iqbal. Waalaikumsalam. Pak Jayadi. Dan Direktur Eksekutif SMRC Jayadi Hanan. Selamat sore Mas Hanan. Selamat sore LSI Mas, Lembaga Survei Indonesia. LSI, Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan. Terima kasih. Kita ke Pak Hasto dulu. Pak Hasto, motifnya Pak Jokowi melempar sindiran itu apa ya Pak? Apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi kan berkaitan dengan rencana pembangunan jangka panjang, mengungkapkan suatu visi masa depan Indonesia 2045 dan diperlukan bagaimana syarat kemajuan itu memerlukan adanya stabilitas, kepemimpinan yang berani, yang smart, yang punya nyali, dan juga pentingnya kualitas SDM. Semua mengacu pada tujuan bernegara, dan Pak Jokowi di dalam memimpin Indonesia Raya kita selama 2 periode meletakkan dasar-dasar yang sangat kuat, dan beliau menaruh perhatian yang sangat penting tentang pentingnya suatu kesinambungan dari kepemimpinan itu yang khususnya berkaitan dengan haluan negara, khususnya berkaitan bagaimana 13 tahun momentum yang kita miliki ke depan menjelang 2030 terhadap bonus demografi agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar kita bisa mengalami loncatan kemajuan, sehingga tidak ada suatu bentuk sindir-menyindir, yang ada hanya suatu penegasan tentang pentingnya kesinambungan kepemimpinan. Dan secara teoretik banyak kajian-kajian ilmiah yang membuktikan bahwa tugas seorang pemimpin, apalagi pemimpin negara, itu juga berkepentingan terhadap siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan itu. Kita punya pengalaman ya secara empiris di Jakarta, bagaimana berkaitan dengan penanganan banjir hanya untuk sodetan di dalam mengatasi banjir saja, tidak dilanjutkan kepemimpinannya karena terjadi proses pergantian yang memiliki suatu garis-garis kebijakan yang berbeda, sehingga Presiden Jokowi menekankan pentingnya aspek kesinambungan tersebut. Artinya benar ya Pak Hasto, yang disasar adalah baca pres Anies Baswedan? Ya, tidak dilakukan secara spesifik, hanya saja bahwa kepemimpinan itu memang memiliki koneksivitas dan memiliki keberlanjutan kemajuan. Dengan demikian, campur tangan dari Pak Presiden Jokowi di dalam mencanangkan visi 2045 mau tidak mau adalah mengarahkan pada kesamaan haluan negara. Ini yang seharusnya juga seluruh nama-nama yang diunggulkan di dalam calon presiden yang akan datang, baik itu Pak Ganjar Pranowo, Pak Prabowo maupun Pak Anies, memahami bahwa presiden memang memiliki legalitas yang sangat kuat di dalam merumuskan rencana pembangunan jangka panjang. Inilah yang harusnya dipahami, sehingga daripada Pak Anies misalnya dalam pidato yang dicuplek tadi memberikan suatu kritik yang sebenarnya tidak relevan, lebih baik menyatukan diri. Toh Pak Jokowi adalah presiden kita semua, menyatukan diri dalam rencana pembangunan jangka panjang, di mana progres dari Presiden Jokowi baik pada saat menjadi gubernur maupun 2 periode menjadi presiden memang sangat layak legasinya untuk dikedepankan, daripada membawa agenda-agenda perubahan tetapi tanpa suatu narasi kemajuan dan tanpa suatu backup prestasi ketika memimpin Jakarta. Oke, Pak Hasto, kita ke Mas Iqbal dulu. Mas Iqbal, kalau banyak yang menilai adalah ditujukan kepada Anies Baswedan terkait dengan sindiran sebelumnya yang disampaikan baca pres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan soal bagaimana perubahan itu yang akan dilakukan oleh Anies Baswedan jika terpilih. Sebenarnya Anies merasa tersindir nggak sih dengan pernyataan Presiden Jokowi? Ya, saya kira saya baru saja mendengarkan statementnya Pak JK bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi ini adalah melanggar sumpah Presiden, yaitu tidak adil. Harusnya Pak Jokowi sebagai presiden adil ke semua calon, adil ke semua rakyat yang siapa saja yang ingin mencalonkan. Apalagi ini dilakukan secara terbuka. Saya kira ini sikap yang tidak elok bagi seorang presiden. Saya membaca motif ya, kira-kira kenapa? Mungkin karena beliau peduli, oke.
karena ingin keberlangsungan oke. Tapi mungkin bisa jadi ada motif lain, bisa jadi ada masalah dengan proyek-proyek besar ini, sehingga terlalu takut sekali kalau yang menang adalah orang yang tidak bisa dikontrol atau diatur. Itu dua. Yang ketiga adalah daripada Pak Jokowi cawe-cawe berlebihan, sebaiknya memang Pak Jokowi melanjutkan apa cita-cita dan visi misinya yang belum tersalurkan, yang belum tersampaikan. Dulu janjinya ingin ekonomi meroket, lapangan kerja mudah, ingin penegakan hukum. Sekarang hukum kita ancur-ancuran, surveinya paling rendah, lapangan kerja paling rendah. Padahal itu janji nawacita. Yang ini tentu saja harus diselesaikan, dituntaskan daripada menjadi mencari cawe-cawe ini. Karena nanti kalau seperti ini, si orang yang tidak didukung ketika dia menang, ini akan jadi masalah baru gitu. Sehingga tidak elok dalam politik bangsa kita. Sebaiknya sebagai negarawan kami mengharapkan Pak Jokowi adil lah terhadap calon siapapun. Karena mereka satu alma mater, Pak Jokowi dan Mas Anies sama-sama alumni UGM. Kebetulan Mas Anies sekolahnya lama di luar negeri sampai PhD, jadi rektor. Background-nya adalah pendidikan. Mungkin cara pandangnya berbeda, wajar saja. Untuk itu jangan menganggap bahwa orang yang tidak ikut dalam gerbongnya adalah orang yang satu hari tidak akan melanjutkan. Itu tidak benar. Saya kira definisi perubahan itu bukan merubah, tetapi transformatif, berkemajuan. Dan itu fitrahnya manusia untuk bisa lebih maju, lebih hebat. Seperti itu. Mas Iqbal, tapi kan tadi kata Pak Hasto, Pak Jokowi kan presiden bersama, tapi kalau kata PKS tidak adil kepada semua baca pres, ini bagaimana? Ya, kalau kita berbicara keadilan, justru Presiden Jokowi menunjukkan suatu komitmen terbukti dari Sumatera Barat. Pak Jokowi melakukan pembangunan yang tidak bisa dilakukan oleh gubernur yang berasal dari PKS. Di Depok itu juga dilakukan suatu sentuhan campur tangan di dalam membangun infrastruktur. Demikian juga di daerah-daerah seperti Aceh yang tidak memberikan dukungan kepada Presiden Jokowi pada saat pemilu. Dengan demikian komitmen keadilan itu ditunjukkan kepada rakyat, ditunjukkan pada seluruh warga bangsa tanpa memperhitungkan apakah di dalam pemilu presiden yang lalu memberikan dukungan pada presiden atau tidak. Itu keadilan yang dijalankan dengan sangat baik dengan mengusung konsepsi Indonesia sentris, membangun infrastruktur di seluruh penjuru Indonesia. Itu keadilan bahwa seorang presiden demi tanggung jawab pada kepentingan nasional, termasuk yang disampaikan oleh Pak Anies tadi, pada tujuan bernegara, maka presiden punya tanggung jawab di dalam mempersiapkan siapa suksesornya. Itu bukan dalam konteks pribadi-pribadi, tetapi dalam konteks haluan negara, di dalam konteks rencana pembangunan jangka panjang. Sehingga seharusnya seluruh partai itu mencermati bagaimana konsepsi rencana pembangunan jangka panjang yang disampaikan oleh presiden. Misalnya Pak Anies, misalnya juga dari PKS, setuju tidak bahwa stabilitas pemerintahan itu sangat penting, bahwa kesinambungan kepemimpinan itu sangat penting, bahwa kita harus memanfaatkan bonus demografi dalam waktu 13 tahun yang akan datang, konektografi melalui pembangunan infrastruktur, hilirisasi itu yang seharusnya dikritisi dari partai-partai dalam konteks berbicara tentang rencana pembangunan jangka panjang. Jangan kemudian berbicara dari aspek gimmick-gimmick politiknya. Karena pengalaman dari Presiden Jokowi ketika memimpin Jakarta dan kemudian digantikan oleh Pak Anies, tidak ada kesinambungan dari program itu. Sehingga hal-hal inilah yang disoroti agar apa yang terjadi di Jakarta tidak terjadi di tingkat nasional. Karena itulah Presiden sekali lagi campur tangan dari aspek policy apa yang harus dilanjutkan oleh Presiden terpilih yang akan datang. Artinya ini ke semua baca pres ya Pak Hasto ya. Kita ke Mas Jayadi Hanan dulu. Mas Jayadi, kalau ada beberapa survei yang mengatakan Anies Baswedan adalah baca pres yang paling dinilai tidak akan melanjutkan program Presiden Jokowi sebelumnya. Ini bagaimana? Benarkah? Ya, persepsi publik begitu tapi misalnya di survei April lalu itu kan kalau kita tanya siapa yang dianggap akan melanjutkan program jangan salah, melanjutkan program pembangunan di masa Jokowi, yang nomor satu itu antara waktu April itu Prabowo, lalu disusul Ganjar, lalu Anies. Jadi Anies itu tetap dianggap akan melanjutkan juga, cuman memang porsinya yang paling kecil, ada 20% Anies,
32%-an itu Ganjar, 34%-an Prabowo waktu itu. Jadi sebetulnya kalau dibaca secara umum, tiga-tiganya dianggap akan melanjutkan. Cuman mungkin porsi program yang akan diambil untuk dilanjutkan secara mungkin secara letter luck gitu, secara sama gitu, mungkin lebih kecil akan dilanjutkan oleh Anies. Saya kira di situ posisinya kalau yang dilihat oleh publik gitu. Tapi itu artinya publik tidak melihat Anies juga bertentangan secara diametral dengan Pak Jokowi. Anies juga oleh sebagian publik akan tetap melanjutkan. Cuman yang paling banyak itu dinilai adalah Ganjar Pranowo sama Prabowo. Itu satu ya. Yang kedua, saya kira kalau kita dengar pernyataan dari Pak Jokowi itu dan Pak Anies tadi yang disampaikan oleh Kompas, sebenarnya di tingkat normatif itu nggak ada pertentangan saya kira. Pak Anies itu kan bicara secara normatif soal haluan bernegara yang ada di Undang-Undang Dasar 45 kan, gitu. Sementara Pak Jokowi bicara soal estafeta kepemimpinan yang berlanjut, yang sebetulnya dikonfirmasi juga oleh Mas Iqbal tadi, bahwa memang kepemimpinan itu tidak mungkin dimulai dari nol, tidak mungkin. Begitu kepemimpinan baru mulai lalu nol lagi kan nggak mungkin. Siapapun presiden yang nanti terpilih menurut saya, ya mau tidak mau dia akan melihat akan melanjutkan sejumlah pembangunan atau sejumlah program yang dilaksanakan oleh presiden sekarang, mau atau nggak mau itu akan melanjutkan gitu. Ya, ya. Misalnya begini, tidak mungkin presiden yang akan datang itu tidak akan mengalokasikan 20% anggaran pendidikan misalnya. Kan itu kan perintah konstitusi. Oke. Satu. Yang kedua, Ya, tapi kan program Mas Hanan, tapi kan program Presiden Jokowi banyak dan tadi kata PKS juga ada yang diduga mungkin bermasalah. Kita tanya ke PKS, Mas Iqbal, mungkin nggak Anies Baswedan tidak mengerjakan seluruh program Presiden Jokowi bila terpilih nanti, tapi jangan dijawab dulu, dijawab nanti usai jeda. Kita masih bersama Sekjen PDIP Hasto Kristianto, juru bicara PKS Muhammad Iqbal, dan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan. Kita ke Mas Iqbal dulu. Mas Iqbal, kalau nanti seandainya Anies Baswedan terpilih jadi presiden, program Presiden Jokowi yang mana yang tidak akan dilanjutkan? Ya, yang jelas saya kira sebagai pemimpin negara, apapun nilai-nilai yang sudah dilakukan untuk kebaikan, itu pasti tentu saja akan dilanjutkan. Tetapi cara pandangnya mungkin pasti berbeda. Misalnya terkait hutang. Saat ini infrastruktur kita dibangun dengan hutang. Bahkan perencanaannya investor, tapi ternyata ujung-ujungnya APBN. Sekarang IKN triliunan menggunakan APBN. Padahal awalnya janjinya adalah dengan menggunakan investasi. Demikian juga dengan kereta cepat. Padahal saat ini bangsa kita angka stunting itu tinggi sekali. Banyak rakyat ini kelaparan, kekurangan gizi. Ya, pendidikan kita gaji guru masih di bawah rata-rata, bahkan mereka tidak memiliki status yang jelas. Harusnya kita berkeadilan juga, harusnya APBN itu juga diutamakan buat orang-orang sumber daya manusia, mengembangkan sumber daya manusia kita juga. Karena terus terang hutang ini menjadi salah satu momok yang menakutkan bagi bangsa ini ke depan. Kenapa? Karena apalagi ibarat kita sudahlah ekonomi sedang menghadapi situasi global, kita bangun istana baru gitu loh. Yang ini urgensinya belum tentu, belum memerlukan saat ini. Ini ibarat orang nggak punya uang tapi pengen beli mobil, pengen punya rumah mewah gitu. Ini yang kami kritisi, bahwa sesungguhnya ya kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini ya sebaiknya adalah jangan sampai besar pasak daripada tiang. Harusnya Mas Iqbal, kalau proyek kontroversial seperti IKN dilanjutkan apa tidak? Ya, saya kira pasti akan ditinjau ulang. Ya, belum tentu juga tidak dilanjutkan. Tetapi mana-mana yang prioritas itu pasti diutamakan. Tetapi lagi-lagi ya kita melihat bahwa kita menjalankan sesuai konstitusi kita, nilai-nilai Pancasila. Pancasila itu ekonomi tidak berhutang, ekonomi kerakyatan. Ya, yang ini tentu saja menjadi salah satu sebagai partai yang di luar pemerintahan menjadi perhatian kami pada pemerintahan Pak Jokowi. Jadi jangan dikira kita mengkritisi adalah kita tidak setuju, kita tidak suka. Tidak, kita ingin pemerintahan ini berjalan dengan check and balances yang baik. Sehingga SDM kita sekarang sedikit tertinggal membangun SDM-nya berbanding infrastruktur. Ya, bagaimana saat ini status guru honorer, bahkan kemarin guru-guru madrasah, negara berhutang dengan guru-guru madrasah yang honornya belum dibayarkan gitu. Sementara kita sibuk membangun istana.
yang ini tentu saja sebuah situasi yang tidak konsisten menurut Oke. saya antara visi misi ya. Dulu katanya mau bangun tol laut, poros maritim dunia, mau beli kembali Indosat, mau bangun Oke. kedutaan di Palestina, itu nggak berjalan semua. Jadi sebaiknya saya kira jangan terlalu, kalau kata orang Medan, jangan apa kalilah sama Pak Anies Baswedan. Sebaiknya kita sama-sama memberi Oke, ruang, Mas memberi Iqbal. peluang ya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, kalau Pak Hasto jangan apa kali dengan Mas Anies bagaimana ini Pak Jokowi? Apakah Ya, semua kan atas dasar fakta-fakta empiris. Bagaimana kesinambungan kemajuan di ibu kota negara kan tidak banyak terjadi ketika dipimpin oleh Pak Anies. Contohnya sodetan Ciliwung, mencegah banjir, karena perbedaan cara pandang tadi. Pak Jokowi ketika menjadi gubernur adalah pembangunan infrastruktur, Pak Anies kemudian air itu mengalir ke bumi, dibangun sumur-sumur resapan. Itu perbedaan cara pandang yang di tingkat implementasinya menjadi sangat berbeda, tetapi tidak menyelesaikan banyak persoalan yang dilakukan oleh Pak Anies. Nah, karena itulah kembali pada topik utama bahwa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah kesinambungan tentang visi misi, tentang haluan negara 2045. Itu yang seharusnya juga dilihat. Sehingga ketika Pak Anies menyatakan pentingnya tujuan bernegara, bukan pada suatu pergantian yang kepemimpinan dengan program-program yang berbeda, sebenarnya Pak Jokowi juga mengacu pada tujuan bernegara tersebut. Dan kemudian pemindahan ibu kota negara itu merupakan suatu kepentingan strategis yang juga disetujui oleh DPR RI, di mana fraksi PKS juga berada di dalamnya. Itu dalam cara pandang geopolitik untuk Kita kembali menolak pada IKN, jati diri kita menolak bangsa, IKN. jati diri bangsa sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, di mana masa depan dunia yang berada di Pasifik itu memang memerlukan suatu penataan ibu kota di Kalimantan, sehingga nanti dari Selat Lombok kemudian menuju ke Balikpapan, Makassar hingga ke Bitung dan masa depan kemajuan di Pasifik itu akan terkonek. Apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan membangun infrastruktur pada dasarnya merupakan integrasi dengan global supply chain, dengan berbagai konektografi. Bahwa PKS mengkritisi terhadap berbagai hal tersebut, tapi fakta yang terakhir kan tetap menunjukkan adanya suatu keputusan dukungan dari DPR RI, termasuk kebijakan anggaran. Terkait dengan rasio terhadap utang juga masih dalam batas yang wajar. PKS pernah berada 2 periode di dalam pemerintahan Presiden SBY, juga bisa memahami problematika terkait dengan beban utang akibat pemerintah-pemerintah sebelumnya yang memang cenderung boros pada masa Orde Baru 32 tahun. Dan kemudian inilah yang mencoba diluruskan oleh Presiden Jokowi. Apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan kemudian merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya, kita akui. Kita nggak pernah mengatakan pemerintahan itu mulai dari 0%, tetapi berbagai dari nol, dari titik nol. Tapi dari berbagai pernyataan perubahan yang disampaikan oleh Bapak Anies, itu kan menunjukkan suatu kepemimpinan yang antitesa terhadap kepemimpinan dari Presiden Jokowi. Itulah yang dikoreksi oleh PDI Perjuangan. Itu yang berusaha ditunjukkan Pak Jokowi, betapa pentingnya berkelanjutan itu tadi ya Pak Hasto. Kalau ke Mas Jayadi Hanan, Mas Jayadi, kalau kita kaitkan ke konteks Pilpres 2024 itu, ini adalah upaya Presiden Jokowi untuk menjaga berkesinambungan dengan cara cawe-cawe atau menyampaikan pesan-pesan seperti itu. Iya, jadi Presiden Jokowi itu tampaknya meyakini bahwa publik masih banyak yang menjadi pendukung beliau gitu, dan itu dibuktikan oleh sejumlah survei. Jadi ini kalau dari tataran politik praktis ya, jadi beliau ingin menyampaikan pesan bahwa dia menginginkan pemimpin masa depan itu yang melanjutkan program-programnya. Saya kira itu eksplisit. Nah, publik kemudian menangkap, kalau kita lihat dari survei-survei, publik menangkap bahwa pemimpin yang disokong oleh Pak Jokowi itu adalah Pak Ganjar dan Pak Prabowo gitu. Pak Anies dianggap antitesa seperti kata Mas Hasto tadi. Jadi saya kira secara politik praktis itu yang mungkin dituju kalau memang itu betul menjadi salah satu tujuan dari Presiden Jokowi ya. Tapi saya kira antara presiden yang satu ke presiden yang lain, siapapun itu mereka minimal diikat oleh dua hal. Satu tadi Undang-Undang Dasar, yang kedua undang-undang gitu. Nah,
Presiden Jokowi bicara soal itu kan ketika membahas soal undang-undang tentang rencana pembangunan jangka panjang sampai 2045 kan begitu. Nah, undang-undang itu siapapun presiden ke depan akan mengikat dia. Tidak mau kalau presiden salah satu sumpahnya adalah melaksanakan undang-undang selain undang-undang dasar dengan penuh konsekuen, begitu kan. Jadi siapapun nanti presiden mau tidak mau dia akan melihat itu. Soal IKN misalnya, IKN juga kan sudah jadi undang-undang seperti kata Mas Hasto tadi. Nah, jadi maksud saya cuma masalahnya membentuk undang-undang itu kan membentuk atau meninjau undang-undang itu bukan hanya kewenangan presiden kan, tapi itu juga harus dilakukan bersama-sama dengan DPR. Begitu sistem ketatanegaraan kita, begitu. Jadi misalnya undang-undang IKN itu nanti misalnya kalau katakanlah mau dievaluasi oleh kalau Pak Anies menjadi presiden mau dievaluasi, maka evaluasinya kan tidak bisa sendiri. Dia akan melibatkan DPR. Jadi akan tergantung juga bagaimana konfigurasi dari politik ke depan gitu. Memang tentu saja dalam sudut pandang Presiden Jokowi bahwa itu yang paling baik gitu kan. Dalam cara pandang presiden mendepan yang misalnya antitesa dari Pak Jokowi atau yang ingin melakukan perubahan, tentu akan dilakukan perubahan-perubahan yang akan kita lihat nanti akan diubah secara diametral atau berubah secara gradual atau bagaimana, itu yang akan terlihat. Tapi saya kira kalau presidennya misalnya bukan dari orang yang disokong oleh Pak Jokowi sekarang, maka pasti akan ada perubahan dan keberlanjutan. Cuman mungkin perubahan-perubahan itu nanti yang akan terlihat lebih banyak. Tapi bisa juga perubahan itu ketika dilaksanakan Mas Jayadi. Tidak mudah gitu. Artinya siapapun presidennya pasti akan terikat dengan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Terima kasih Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia. Sebelumnya ada Pak Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, dan Muhammad Iqbal, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera. Terima kasih.